Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat nggak? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi adik-adik yang mau open kamera boleh ya, jangan malu-malu ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Intan. Nah, Kak Intan hari ini akan menjadi moderator nih dalam kegiatan Sugar Batch 6 ya. Nah, ada yang udah ikut nggak kemarin batch 5 dan 4 di sini? Oke, pasti ada ya. Nah, pada sesi ini atau pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas nih tema yang sangat penting ya, yaitu tes potensi skolastik atau TPS ya, di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal TPS dan juga bongkar-bongkar trik nih, gimana caranya jawab soal TPS dengan cepat dan akurat. Nah, Smart upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes SNBT UTBK ya. Nah, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif. Nah, Sugar hari ini akan dibimbing langsung nih seperti biasa ya oleh tentor cantik Bimbel Khalifah. Mungkin ada yang udah kenal ya, ada yang pernah lihat gitu ya. Ya, merupakan seorang tentor ahli TPS nih. Yuk, langsung kita sapa ya. Halo Kak Anggi. Halo. Oke, Kak Anggi, gimana nih kabarnya Kak Anggi? Tuh, baik-baik aja nih Kak Intan. Kak Intan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana sih Kak Anggi? Udah berapa kali berarti ya TPS ini dari batch berapa Kak Anggi? Aduh, dari batch awal ya kayaknya. Oke, tapi nggak pernah bosan-bosan ya Kak Anggi ya. Iya. Oke, informasi nih bagi adik-adik nanti ada kuis ya dan juga ada door prize bagi dua orang pemenang nih. So harus tetap fokus mendengarkan materinya ya. Oke, baik langsung saja kepada Kak Anggi kita persilahkan. Oke, terima kasih Kak Intan. Nah, Kakak ambil alih ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih ya kabar adik-adik semua? Kayaknya tadi dari sapaan Kak Intan, kakak tahu kabarnya baik-baik aja ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa diterima dengan baik dan diresapi dan dipahami ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan membahas soal penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif sama seperti sebelumnya. Nah, yang perlu kakak tekankan, jadi hari ini kita akan membahas soal-soal yang keluar di UTBK 2024 kemarin ya adik-adik. Jadi ini ada soal penalaran matematika ya. Ini keluarnya di sesi yang pertama kemarin itu pas pelaksanaan UTBK-nya. Ya, tentang maskapai penerbangan. Nah, jadi di sini ada informasinya ya, maskapai penerbangan A memiliki tiga jadwal penerbangan ke Bandara X. Pada tabel dan diagram air berikut terdapat informasi tiket dan biaya ekstra. Apa sih ini Kak maksudnya? Nah, ada tabel. Nah, di sini ya, ini adalah informasinya. Di sini adalah sih diagram airnya atau diagram alurnya gitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini bahwasanya jadwal penerbangan itu ada tiga rute ya. Ada yang di jam 8, kemudian ada yang di jam 13 dan jam 18. Untuk harga tiketnya itu juga berbeda nih adik-adik ya. Kemudian jumlah penumpangnya juga beda-beda nih ya. Untuk yang jam 8 ada 180 penumpang. Kemudian yang jam 13 ada 200 penumpang, jam 18 ada 180 penumpang, ada 160 penumpang ya.
Kemudian ternyata ada yang namanya biaya ekstra. Apa sih? Nah, biaya ekstra ini berarti biaya tambahan. Kalau misalnya ada penumpang yang mau pakai bagasi gitu ya, berarti dia harus membayar biaya tambahan 25.000. Kemudian kalau misalnya ada penumpang yang apa namanya yang ingin menggunakan hot seat, berarti dia harus membayar biaya tambahan 5% dari harga tiketnya. Selanjutnya, kalau misalnya ada yang ngambil asuransi, berarti dia harus bayar 1% dari harga tiketnya, gitu ya. Nah, yang perlu dipahami apa nih informasi yang di bawah dibilang apa? Tingkat keterisian pesawat. Berarti ini tentang banyaknya penumpang ya. Untuk setiap jadwal pada hari kerja adalah 80% dan pada hari akhir pekan itu adalah 100%. Nah, kita tahu biasanya kan jadwal kerja itu harinya hari apa aja ya? Dari Senin sampai Jumat. Sedangkan si Sabtu dan Minggu itu termasuk yang namanya akhir pekan gitu ya. Berarti untuk jadwal Senin sampai Jumat itu keterisiannya cuma 80%, sedangkan di akhir pekan Sabtu dan Minggu itu terisinya penumpangnya keseluruhan ya, yaitu 100%. Nah, di sini ada diagram alurnya ya, ada mulai ini kayak kayak yang sebelumnya lah ya, ada mulai, kemudian kita pilih jadwal, ada bagasi enggak? Kalau ada, oke, berarti kita pakai yang ini rumusnya ya. Kita bisa lihat di sini nih, TP itu apa? Total pembayaran. Berarti kalau dia ada bagasi, total pembayarannya itu adalah si harga tiket HT ditambah dengan harga bagasi. Begitu ya. Nah, ketika udah selesai kita cari ini, oke, kita lihat lagi alurnya kemana. Oh, oke, berarti ini udah finish ya, udah langsung dapat si total pembayaran. Artinya apa? Sudah selesai. Gitu ya. Yang lain juga sama nih. Ketika dia tidak pilih bagasi, oke, berarti dia lanjutnya ke bawah. Tidak. Lanjut. Oke, pilih hot seat. Ada nggak hot seatnya? Kalau ada, berarti kita jalan ke sini. Rumusnya sama aja kayak yang sebelumnya ya. Kalau dia nggak ada, berarti dia jalannya ke bawah. Begitu seterusnya ya. Ini untuk penggunaan rumus aja sih diagram alurnya. Jadi jangan pusing-pusing. Oke? Nah, kita lihat yang nomor satu, berdasarkan informasi di samping, tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Oke, kita lihat jumlah penumpang maskapai penerbangan A ke Bandara X pada hari Kamis adalah 432 orang. Oke, nah di sini ya, sebentar kakak ambil pennya dulu. Wait guys. Bentar ya. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita tahu bahwasanya di sini pernyataannya ngomongnya tentang hari Kamis ya. Nah, hari Kamis itu apa? Termasuk ke hari kerja. Kalau dia hari kerja, berarti yang terisinya itu cuma 80% aja penumpangnya ya. Oke. Jadi gimana ya kira-kira caranya? Caranya tuh, Dek, tinggal kita jumlahin aja semua penumpangnya ya. Ini 0, oke 0 ya berarti ya. Kemudian 8 tambah 6 14. Kemudian simpan 1. Kemudian nih 2 tambah 2 4 tambah 1 5. Berarti keseluruhan penumpangnya itu adalah 540. Nah, karena di sini ngomongin hari Kamis. Hari Kamis itu cuma diambil 80%-nya aja. Berarti gimana nih yang ini caranya? Tinggal kita cari ya 80% dari si 540. Oke, ini coret, 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 coret. Sama dengan 8 kali 4, 32. Simpan 3, kemudian 8 kali 5, 40 tambah 3, 43. Ya, kemudian apa nih? Oh oke, berarti kita dapatnya di hari Kamis ya, jadwal kerja itu kita terisinya si pesawat itu 432 orang. Jadi di sini pernyataannya benar. Gitu ya. Aman ya? Oke. Kemudian di yang kedua nih, jika 50% penumpang setiap jadwal pada hari Senin membayar ekstra satu bagasi, penghasilan maskapai penerbangan X dari ekstra bagasi adalah oke. Ini yang ditanya adalah keseluruhan biaya
keseluruhan dari ini ya, si ekstra bagasi doang ya, tanpa si harga tiketnya. Oke, berarti gimana nih? 50% berarti setengahnya. Setengahnya penumpang pada jadwal hari Senin. Senin itu kan termasuk jam kerja. Berarti total orangnya itu ya sama, 432. Oke, nah karena ngomongin setengahnya atau 50%-nya, berarti ini tinggal kita bagi dua aja ya. Sama dengan 4 bagi 2 2, 3 bagi 2 1, sisa 1. 12 bagi 2 6. Ya, berarti setengahnya, setengah penumpang di hari Senin itu adalah 216. Oke. Em, apa ya pertanyaannya tadi? Penghasilan maskapai penerbangan X dari ekstra bagasi. Oke, bagasinya nih, Dek, bayarnya 25.000. Oke, berarti tinggal kita kaliin aja nih untuk setiap orang kalau dia ambil bagasi, tinggal dikali 25.000. Oke, jadi kita dapatnya apa? 5.400.000. Like that, guys. Oke ya, jadi pernyataan ini juga benar. Begitu. Aman? Kemudian kita lihat di yang ketiga, rata-rata jumlah penumpang penerbangan pada hari Rabu adalah 150 orang. Betul apa salah nih? Oke, kita lihat. Hari Rabu tuh masih masuk ke jam kerja kan? Kok jam kerja? Masih masuk ke hari kerja kan? Iya. Kalau gitu apa? Hari kerja 80%-nya yang diambil ya. Berarti 432 ya. Sama aja dia kayak yang si hari Senin dan si hari Kamis. Berarti yang Rabu ini 150 salah. Oke, harusnya dia adalah 432 orang. Nah, seperti itu. Aman ya? Oke. Kalau ada yang mau screenshot, boleh di screenshot dulu nih. Kakak hitung dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya? Nah, kalau begitu kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sebentar ya, kita hapus dulu. Oke, nah yang kedua ternyata sama aja ya deh informasinya tentang yang si maskapai penerbangan juga. Tapi di sini pertanyaannya berdasarkan informasi di samping. Oke, ini ya, selisih pendapatan maskapai penerbangan X pada hari Senin dan Minggu tanpa biaya ekstra adalah. Oke, pertanyaannya ini tentang selisih pendapatan. Oke, sorry, sorry. Nah ya, selisih pendapatan ya Senin dan Minggu tanpa biaya ekstra berarti ini cuman ngomongin sih harga tiketnya doang. Oke. Kan kita tahu nih kalau misalnya jadwal penerbangan di sini kan beda-beda ya. Kalau dia beda-beda, harga tiketnya juga beda-beda nih. Berarti gimana ya, Kak, cara cepatnya? Gak mungkin nih kita kaliin dulu satu-satu ya kan, lama. Berarti gimana caranya? Tinggal kita cari rata-rata dari harga tiketnya aja ya. Nah, yang ini, Dek, kalau misalnya kita jumlahin semuanya, ya 9 tambah 8 kan 17 ya simpan satu berarti kita dapat 2.700.000. Oke, itu totalnya. Kalau misalnya kita mau cari rata-rata, karena di sini ada 3 jadwal, kita perkan aja dengan 3 sehingga dapatnya adalah 900.000. Gitu. Oke. Nah, kita tahu bahwasanya untuk hari Senin itu kan yang jalan atau yang naik pesawat itu kan cuma 432 orang ya. Ini untuk si hari Senin. Cuma 80%-nya aja. Berarti 432 orang ini kita kaliin aja dengan si 900.000. Kenapa? Karena setiap orang dari yang si 432 nih, dia bayarnya 900.000 gitu lah ya istilahnya ya. Oke, ini dikaliin aja dengan 900.000. Ah, berapa ya dapatnya? 9 kali 2, 18. Simpan satu. 9 kali 3, 27. Tambah satu, 28. Simpan 2. 9 kali 4, 36. Tambah 2, 38. Ada nolnya nih ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita dapatnya 388.800.000 untuk di hari Senin. Oke. Nah, kemudian kita cari lagi untuk si hari Minggunya. Nah,
Minggu kan udah weekend ya. Kalau misalnya weekend itu apa nih? 100% penumpangnya naik semua. Total penumpang tadi ada berapa? 540. 40. Ini juga dikali dengan 9 aja ya. 900.000 ya. Oke, berarti ini sama dengan 9 kali 4 36 simpan 3 9 kali 5 45 tambah 3 48. Ada nolnya 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti kita dapatnya 486 juta. Dah, habis tuh Dek, tinggal cari selisihnya aja. Berapa nih ya selisihnya? Ini kan ada 0 ya, 0 kurang 8 tak bisa. Berarti ini pinjam nanti. Jadinya nih ada 200 ya, 200.000. Kemudian di sini ada si 6. Tadi udah terpinjam di sini, berarti dia jadi 5. 15 kurang 8. Berapa ya 15 kurang 8? Tuh, 7. Ya kan? Kemudian gimana lagi nih? Yang ini jadi 7. 7 kurang 8. 9. Jadi selisihnya itu adalah 97.200. Apa nih 97.200.000 gitu ya. Jadi jawabannya yang A, seperti itu. Aman ya. Jadi kita nggak usah cari satu-satu harga tiket nih kali dengan jumlah penumpang untuk yang hari Senin berapa 80%-nya. Nggak usah satu-satu ya. Jadi kita bisa cari secara rata-ratanya aja langsung. Ya, biar cepat, biar hemat waktu kita. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira nggak ada. Oke, kalau misalnya nggak ada, nanti kita next ya. Sebelum itu kakak izinin untuk screenshot dulu. Untuk soal nomor duanya dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita next ke soal nomor 3. Nah, wait ya, kita hapus ini dulu. Oke. Nah, nomor 3, jika pada hari Sabtu 50% dari penumpang memilih ekstra bagasi dan setengah dari sisanya memilih hot seat, jumlah penumpang. Oke, ini berarti yang ditanya cuma jumlah penumpang aja ya, yang memilih ekstra bagasi atau hot seat. Oke, kalau ngomongin atau, biasanya kan di peluang itu atau itu apa deh? Dihubunginya dengan tanda tambah. Berarti nanti kita cari penumpang yang pakai ekstra bagasi, kemudian kita tambah dengan jumlah penumpang yang pakai hot seat gitu ya. Oke. Ngomongin hari mana ya tadi hari Sabtu, weekend. Berarti apa? 100% penumpangnya naik semua ya. Tadi penumpang keseluruhannya ada 540. Berarti di hari Sabtu itu totalnya ada 540 orang. Oke. Nah, kemudian 50% berarti setengahnya dari penumpang itu dia pilih bagasi. Oke ya, berarti bagasinya itu adalah setengah dari si 540. Oke, berapa nih? 5 bagi 2. 2 sisa 1. Berarti 14 bagi 2, 7. 270 orang. Oke ya. Yang ini dia milih bagasi. Kemudian dibilangnya lagi nih, dan setengah dari sisanya. Oke, kita tahulah nih kan, berarti kalau misalnya setengahnya si 540 ini adalah 270, ya udahlah, berarti sisanya ya sama. Sisanya itu adalah si 270. By the way, dari sisanya ini, setengahnya, Dek, itu pilih hot seat. Ya, setengahnya itu pilih hot seat. Oke, berarti tinggal kita kaliin aja dengan 270. 2 bagi 2, 1. 7 bagi 2, 3 ya. Sisa 1, 10 bagi 2, 5. Oke, berarti kita udah dapat yang pakai si bagasinya itu 270 orang, yang pakai hot seatnya itu ada 135. Tinggal kita totalin. Nah, 0 tambah 5 berapa? 5 ya, 7 tambah 3 10 simpan 1. Ini 3 4.
Berarti 405. Jadi di sini ada 405 penumpang ya, yang pakai si bagasi atau hot seat begitu. Oke ya, aman ya sampai sini ya. Oke, sudah selesai nomor tiganya. Kayaknya aman ya. Sebelum kakak next ke nomor 4, kayak biasa nih, boleh di screenshot. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat lagi ya setelah kelasnya selesai ya. Kasih waktu dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke. Oke, kakak mau cek 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 sound dulu lah nih. Ada siapa aja yang hadir? Oh, oke. Ada Tarisha, ada Salsa. Tarisha sama Salsa nih, gak ada kegiatan siang ya di sekolah ya berarti ya? Oke. Baik ya, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Wait ya, kakak ini kan dulu. Kita hapus dulu papannya, guys. Oke, nah di sini pada hari Minggu 40% penumpang memilih membayar ekstra bagasi dan setengahnya penumpang sisanya tidak memilih hot seat. Oke, tetapi memilih membayar asuransi. Penghasilan maskapai penerbangan A dari biaya ekstra adalah, oh oke, berarti dari biaya ekstra. Kita tahu tadi biaya ekstranya ada tiga hal ya, Dek. Ada si bagasi, hot seat, sama asuransi. Oke, kita cek dulu ya sebentar di bagian wait. Nah, di bagian ininya, bagasinya itu 25.000 ya, diingat. Kemudian yang hot seatnya itu diambil 5% dari harga tiket, sedangkan si asuransinya itu diambil 1% dari harga tiket. Oke, nah selanjutnya kita lihat aja. Sebentar ya, kita ambil pennya, adik. Nah, terus kita lihat aja nih. Nah, pada hari Minggu, oh akhir pekan nih, weekend ya kan, berarti 100% penumpangnya itu naik semua ya. Nah, dibilang nih 40% penumpang pilih bayar ekstra bagasi. Oke, berarti kita tahu si bagasi itu adalah 40% dari si penumpangnya ya, keseluruhannya adalah 540 karena hari Minggu. Oke, ini tinggal kita kaliin aja ya deh, ada nol coret, nih coret, ada nol juga coret, coret. Berarti 4 kali 4 16, simpan 1. 4 kali 5 20, tambah 1 21. Berarti bagasinya ini itu ada. Bentar ya. Nah, di bagasinya itu yang pakai bagasi ada sih 216 orang. Oke. Nah, kita tahu harga bagasi itu tadi ekstra biayanya berapa, Dek? 25.000 ya. Tinggal kita kaliin aja nih dengan 25.000 gitu. Berarti ini dapatnya adalah 5.400.000. Itu ya. Oke, kemudian dibilang lagi setengah penumpang sisanya, oke. Tadi yang pakai bagasi dari si 540 ini kan cuma 216. Berarti kita punya sisanya ya. Sisanya itu adalah 540 dikurangin dengan 216. Berapa nih ya? 10 kurang 6 4. Ini jadi 3 kurang 1 2. Kemudian ini jadi berapa nih? 5 kurang 2 3. Gitu ya. Oke, sisanya itu ada sih 324. Tapi di sini malah dibilang setengah penumpang sisanya. Oke, berarti dia tuh nggak milih hot seat, tapi dia pilih asuransi. Oke, berarti asuransi itu adalah si setengahnya 324 ya. Nah, berarti berapa nih? 3 bagi 2 1 sisa 1 12 bagi 2 6 ya. 4 bagi 2 2. Ada 162 yang pakai asuransi. Nah, oke. Asuransi itu tadi biayanya berapa ya, Dek?
biayanya adalah 1% dari harga tiket. Tiket tadi kita kan sudah cari rata-ratanya ya. Rata-ratanya adalah 900.000. Berarti dikaliin aja dengan 100 900 ribu. Ya, oke, yang ini adalah si harga tiketnya. Harga tiket. Bukan tiket aslinya ya, tapi ini ngomongin si rata-rata harga tiketnya. Ya, biar kita cepat aja nyarinya. Oke. Nah, kalau kayak gitu, ini tinggal kita kaliin aja. Ini coret, ini coret. Oke, 9 kali 2 18 simpan 1. 9 kali 6 54 tambah 1 55 simpan 5. 9 kali 1 9 tambah 5 14. Ada nolnya 3 ya. 1 2 3. Jadi kita dapatnya 1.458.000. Oke. Nah, tapi sisanya lagi nih kemana, Dek? Yang sisa tengahnya lagi, yang sisa 162-nya lagi berarti ya dia pasti pilih hot seat gitu ya. Jadi full nih, ada yang pilih bagasi, ada yang pilih asuransi, ada yang pilih hot seat gitu ya. Nah, berarti ini juga sama ya, 162. By the way, harga hot seat tadi 5% dari harga tiket. Berarti apa nih? Kaliin aja dengan 5% dari atau kali si harga tiketnya ya, 900.000. Sama aja lah nih, ini coret, coret. Habis itu 5 kali 9, 45. 45 kali 162. Itu dapatnya adalah 7.290.000. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ternyata di sini yang ditanya adalah penghasilan maskapai penerbangan dari biaya ekstra. Berarti keseluruhannya nih, kita tambahin si yang ini, kemudian ini, tambah yang ini, itu totalnya adalah 14.148.000 gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Begitu. Oke? Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah aman? Oke ya, jadi di sini yang nomor 4 kita cari si keseluruhan biaya ekstra. Ada yang pakai bagasi, ada yang cari ada yang pakai asuransi, juga ada yang pakai hot seat. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita next ke soal nomor 5. Oke. Wait, kita hapus dulu papannya ya. Nah, soal nomor 5, Pak Nurdin menabung uang di Bank A sebesar 30 juta. Ya, dengan bunga tunggal. Kemarin tuh ada kali nih soal bunga tunggal ya, di PK soalnya malah, bukan di PM ya. Jadi ini dibilangnya apa nih tentang bunga tunggal? Apa dek bunga tunggal tuh? Ingat aja ya, bunga tunggal itu si bunga ya sama dengan apa nih? P per 100, ini ngomongin persen ya, dikali bulannya per bulan, berarti patokannya ke tahun. Tahun itu ada 12 bulan gitu ya, kali dengan si modalnya. Oke. Nah, dibilang dia nabung 30 juta dengan bunga tunggal 6% per tahun. Oke, si 6 nih berarti sebagai si P-nya nanti jika selama N bulan. N bulan uang Pak Nurdin menjadi 31.500.000. Hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q adalah oke N nih. Berarti apa? Kita cari berapa bulan nih dia nabungnya gitu ya. Oke. Gimana caranya? Ingat, bunga itu adalah penambahan si modal awal ya, penambahan modal awal menjadi tabungan yang akhir itu kenaikannya berapa? Ya, di sini kan dia nabungnya 30 juta. Kemudian udah jadi 31.500.000. Berarti penambahannya berapa, Dek? Ya udah penambahannya 1.500.000. Oke, sama dengan P. P-nya siapa tadi? 6. 6 per 100 kali B. B bulan ya yang mau kita cari. By the way di sini N bulan. Kita ganti aja ya dengan N ya. N per 12 kali modalnya 30 juta. Oke. Nah, kemudian nih tinggal main coret aja, Dek. Ini ada 02 coret.
Ini juga coret. Habis itu gimana lagi? Ada 6, ada 12 sama-sama bagi 6. Habis ya tinggal satu di sini tinggal si 2. Oke, 30 bagi 15 2 ya, srep. Nah, ini tinggal 2. Oke, kemudian gimana lagi nih ceritanya? Ada lagi yang bisa kita lakukan. Ada 0,3 coret, ada 0,3 coret. Ada satu lagi nih. Kita coret aja. Ini juga. Selesai. Berarti ternyata nih ada 2, bawahnya juga ada 2. Coret lagi deh, Nah, habis. Ini udah habis semua nih, tinggal si N doang. Ya, sama dengan ini udah habis juga, tapi tinggal 0 di tengah di sini ya. Berarti apa? Dia 10. Oke. Nah, kalau gitu N-nya itu adalah 10. Oke. Kalau kayak gitu udah gampang lah nih ya. Jadinya P itu kurang dari si Q. Kenapa? Karena P-nya 10, Q-nya 12 ya. Jadi jawabannya yang A gitu. Udah selesai. Nah, mungkin sesi yang pertama ini sampai sini dulu nih Kak Intan. Oke, Oke, gimana gimana nih Kak nih Kak Intan? Intan? Udah Udah pusing nggak ya pusing nggak ya adik-adiknya? adik-adiknya? Saya Saya kembalikan kembali ke ke Kak Kak Intan ya. Intan. Terima kasih Kak Intan. Oke, Kak Anggi, terima kasih untuk sesi pertamanya ya. Gimana nih adik-adik? Dah pening nggak? Udah pening nggak pertanyaannya ya? Oke, mungkin em, biar makin asik ya dan nggak bosan. Ini kita ada kuis dulu ya. Kita jawab-jawab kuis dulu. Nah, bagi adik-adik yang bisa menjawab, bisa langsung open mic-nya atau terus jawabannya di kolom komentar ya. Nah, saatnya kuis. Jeng jeng jeng. Next. Wait. Oke, cara mainnya, Kak Anggi boleh sebelumnya. Oh, oke. Oke, kuis ini terdiri dari 3 sesi ya. Sesi pertama tebak gambar dulu, sesi kedua tebak video, baru sesi terakhir nanti ada teka-teki. Nah, lanjut. Ini yang pertama di sesi tebak gambar. Oke, kira-kira apa nih? Cluenya, aku bisa berisi, tetapi jika mengisinya terlalu banyak, aku akan pecah. Apakah aku? Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Langsung komen ya di room Zoom-nya. Ayo, ada yang tahu? Pelampung. Hmm, kira-kira benar nggak ya? Ada lagi nggak nih sebelum kita spill jawabannya? Oke, nggak ada ya. Oke, lanjut. Untuk jawabannya kita spill. Bentar. Oke, jawabannya balon ya. Buat Tarisha mungkin bisa dicoba lagi ya di next selanjutnya sesi apa ya kira-kira? Tebak gambar ya. Nah, clue-nya dia memiliki kulit tetapi tidak bisa dimakan. Ayo, kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Ayo adik-adik yang bisa. Telur. Oke, kita spill. Lanjut. Iya benar ya. Selamat kepada Ilham Akbar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sesi ketiga. Nah, sesi ketiga ini tebak tebak apa ya? Teka-teki. Oke, clue-nya pintu apa yang sudah didorong oleh 7 orang tapi tidak bisa terbuka? Pintu surga. Betul juga ya.
Ayo, ada lagi nggak nih? Nggak ada ya? Langsung aja ya kita spill jawabannya. Pintu yang hanya bisa dibuka dengan cara digeser ya. Adik-adiknya buka pintu surga, oke? Oke, terima kasih nih adik-adik yang udah ngejawab ya. Selamat bagi yang sudah benar jawabannya di Sugar hari ini. Nah, untuk pemenang akan dihubungi nantinya oleh kakak dan abang Bimbel Khalifah untuk hadiahnya ya. Nah, bagi yang belum dapat nih, jangan khawatir karena Smart Upgrading atau Sugar gratis ini dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ya dengan materi dan soal-soal terupdate. Jadi jangan dilewatkan ya. Oke, Kak Anggi, siap nggak nih untuk untuk sesi kedua? Siap? Oke, kita persilahkan ya untuk sesi keduanya. Silahkan, Kak Anggi. Oke, sebentar ya. Nah, ini ada soal lanjutan ya tentang sesi kedua kita hari ini. Nah, di sini ada dibilangnya apa ya, deh? Sebuah baju memiliki harga 500.000, celananya harganya itu 300.000, dan sepatu harganya itu 200.000. Oke, jika Rudi membeli baju dengan diskonnya itu 20% dan celana dengan diskon 10%, maka berapa biaya yang harus dibayarkan? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya soal ini? Ayo, gimana nih? Kira-kira berapa ya jawabannya? Gimana? Atau idenya aja deh dulu gimana? Kak, ini caranya gini Kak, gitu. Gimana? Ada yang tahu nggak? Gimana? Kakak tanya deh, siapa nih ya? Salsa. Salsa? Halo Salsa. Mana nih salsanya? Tarisha deh. Halo Tarisha. Oke, kayaknya nih pada takut nih Kak Intan. Saya tanya-tanya ya. Jadi, kita langsung bahas aja ya sebentar. Di sini kan dibilangnya ya ada si Rudi nih, dia mau beli baju. Oke, dia tuh mau beli baju deh. Bajunya itu kita langsung fokus aja. Berapa sih harga bajunya itu? Ternyata harga bajunya itu sih 500.000. Oke. Bajunya nih ternyata diskonnya itu 20%. Berarti gimana caranya? Oke, caranya gini aja deh. Nah, harga baju yang harus dia bayarin ya, baju yang dibayar itu sama dengan harganya nih 500.000 ya, 500.000. Kemudian dipotong, didiskon nih 20%. Berarti adik-adik mikirin aja. Jadi berapa persennya lagi ya yang harus si Rudy bayar ke kasir? Berarti ya udah, karena ngomongin persen, total persen itu kan fullnya sih 100% ya kan? Udah dipotong 20%. Berarti yang dia bayar adalah 80%-nya lagi. Ya udah tinggal dikali aja dengan si 80%. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal coret ya, Dek. Ada 00 coret. Ini juga coret. Berarti sama dengan 8 kali 5 40. Ada 0 tersisanya nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selesai. Jadi dia bayarnya cuma 400.000 untuk si baju. Ya, terus dia beli lagi nih celana. Nah, jadi celana yang harus dibayar harganya tuh berapa? Kita lihat nih harga awal celananya adalah 300.000 ya. Jadi 300.000 kemudian kita kali dengan, oke, diskonnya 10%. Jadi yang harus dia bayar ke kasir itu adalah si 90%-nya lagi gitu kan. Oke, ini udah nih sama dengan berapa? Ini ada 02 di bawah, coret yang atas coret 2 juga. 3 kali 9, 27. Sisanya ada 4 nolnya ya. 1, 2, 3, 4. Jadinya 270.000. Oke. Maka berapa biaya yang harus dibayarin? Berarti total biayanya dari dia beli si baju dan si celananya. Oke, ini kalau misalnya kita jumlahin yang ini dan ini, dapatnya adalah berapa? Ayo, 670.000. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A.
Gitu. Udah selesai. Gampang kan? Jadi kalau ada soal diskon, jangan di skip. Kalian harus bisa. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita next ke nomor 7. Oke. Nah, di soal nomor 7, sistem persamaan linier dalam variabel X, Y, dan Z sebagai berikut. Oke, ini dia ada sistem persamaannya, ya. Dia ini ternyata punya solusi bahwasanya si X itu dia sama dengan si R, si Y sama dengan si S, Z-nya sama dengan si T. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, nah kita cek ya. Nomor satu, apakah benar si R-nya itu sama dengan satu? Nah, kita lihat ya. Di sini ada si 2X kurang Y kurang Z sama dengan satu. Oke, logikanya deh, biar kita cepat, kita tinggal fokus di bagian koefisiennya aja. Lihat, eh si X ya, koefisiennya di sini 2, sedangkan di sini koefisiennya satu. Kalau misalnya kita mau eliminasi, koefisiennya itu harus sama. Itu ya yang harus kita pahami. Kemudian kita lihat nih yang Y. Berarti kita nggak bisa pakai untuk yang ini nih ya, persamaan ini ya. Karena yang fullnya kan dia ya. Oke, si Y pasangannya ke sini. Oke, boleh aja. Kemudian yang Y pasangannya ke sini. Oke, boleh aja. Nah, tapi karena yang ini tadi sudah kita eliminasi, ya, kita nggak pakai dia dulu ya. Berarti kita cuman apa? Pakai yang si persamaan satu dan persamaan ketiganya aja ya. Jadi kita buat nih, siapa ya tadi? 2X kurang Y kurang Z sama dengan satu. Kemudian ada si Y tambah Z itu sama dengan 5. Oke, nah supaya Y-nya hilang, Z-nya hilang. Gimana caranya? Kita tambahin aja, ya kan? Kenapa Kak? Kok nggak kurang? Saya selama ini belajarnya kurang, Kak. Tapi ini kenapa dibuatnya tambah? Nah, kalau misalnya kurang, jadinya nanti min Y kurang Y. Dapatnya apa? Min 2Y. Nggak hilang si Y-nya. Ya, makanya harus tambah. Min Y tambah Y hilang. Ya, min Z tambah Z juga hilang. Berarti apa? Ini selesai. Nah, ini juga selesai. Tinggalnya 2X itu sama dengan 6. Ya, jadi X-nya sama dengan 6 bagi 2 3. Oke, dah. Karena nih X-nya itu sama dengan R, Dek. Kalau misalnya X-nya itu 3, berarti apa? Berarti si R-nya juga 3. R-nya sama dengan satu nih. Salah berarti ya pernyataan satu ya. Ini salah. Nah, kalau satu salah, tiga sudah pasti salah. Kenapa? Karena kemana satu ada si tiganya. Ini juga ada satu, ada tiganya. Ini juga ada satu, ada tiganya. Ya, kalau gitu satunya salah, tiganya sudah pasti salah. Tuh ya. Oke. Nah, kita next ke yang kedua. S itu 2 hasilnya jika A-nya sama dengan 2. Oke, S nih. Sedangkan kita nggak ada di sini si S. Kita lihat informasinya siapa ya yang sama dengan si S. Oh, oke. Ternyata si Y nih yang sama dengan si S. Oke. Nah, kemudian kita kemana lagi nih, Dek? Arahnya sekarang. Oke. Kemudian kita tinggal lihat yang ini aja ya, karena di sini ada informasi A, fokus aja di bagian persamaan yang ada A-nya. Yang ini ya. Nah, kita ambil dia. Oke. Jadi dari situ kita bisa dapat besar kemari ya. X kurang Y sama dengan A. X-nya tadi kita dapatnya nih ya, 3. Berarti substitusi aja, 3 kurang Y sama dengan A-nya. A-nya 1. Berarti apa nih? Min Y sama dengan 1. Ini sama-sama kita kurangin dengan 3 ya. Ke sini dia, ini kurang 3. Jadi min Y sama dengan min 2. Y-nya sama dengan 2. Oke. By the way, Y ini tadi dia sama dengan si S. Oke, kalau gitu S-nya sama dengan 2. Oke, pas nih ya. Berarti pernyataan nomor 2-nya benar. Oke, oke kita lihat nih yang pernyataan 2 aja ada nggak ya? Oh, nggak ada. Ternyata ini tadi kita nggak jadi ya. Kita nggak pilih satu dan 3 karena dia salah. Ini juga nggak ada. Oke, antara C dan D. Karena si duanya benar, D.
berarti empatnya udah pasti bener. Kalau gitu apa nggak usah lagi cari si empatnya, biar hemat waktu kita. Jadi langsung aja jawabannya yang C, gitu ya. Oke, sudah begitulah ya untuk soal yang nomor 7. Kemudian kita next ke soal yang ke-8. Oke, nah ternyata apa nih Kak bentuknya gitu ya. Diketahui F komposisi G sama dengan 3x tambah 4. Oke, kemudian gx-nya itu ternyata 2x tambah 1. Jika F inverse 25 sama dengan 3R, maka nilai R tambah 1 adalah, oke. By the way, dari persamaan awalnya, kita nggak ada ngomongin inverse-inversean nih. Berarti apa? Kita carilah si fx-nya itu siapa. Ya kan? Nah, kalau misalnya di sekolah kita harus misalin lagi gitu kan, lama. Jadi deh, kalau ada F inverse 25 sama dengan 3R, jadi si F X-nya sendiri, ini kayak tinggal kita balik aja antara si 3R dan 25-nya. Berarti 3R-nya kita masukkan ke dalam kurung, ya. Si 25-nya keluarkan. Oke, selesai. Sampai situ dulu, ya. Kemudian, nah, dari F komposisi G nih ya. F komposisi G itu artinya apa? F dimasukkan si GX-nya ya. Dia ini sama dengan siapa? Sama dengan 3X tambah 4. Oke. Nah, oke, GX-nya itu siapa? Oh, ternyata si ini Kak gitu ya. Berarti tinggal buat aja nih F 2X tambah 1 sama dengan 3X tambah 4. Oke, terus kita ada si F nih. Artinya apa? Bakalan sama nih nanti. F, siapa yang kita punya tadi? Si 3R ya, sama dengan 25. Oke, sekarang fokus ke bagian ini aja. Kenapa? Karena kita mau cari si R-nya tuh siapa. Supaya kita tahu si R tambah 1 itu berapa gitu ya. Oke, nah sama dengan 25 3x tambah 4. Kira-kira ini nilainya sama nggak ya? Ya sama ya. Jadi kita bisa buat dari yang sini nih, ya. Dari yang sini kita bisa buat bahwasanya 3x tambah 4 sama dengan 25. Berarti 3x sama dengan 21, x-nya situ 7. Oke, 3 kali 7 21, 21 tambah 4 25. Ya, berarti kalau misalnya x-nya 7, nih, x-nya 7 nih. Nah, ini 7 nih ya. Berarti 2 kali 7, 14. 14 tambah 1, 15. Oke, keseluruhan di dalam sini, Dek. Ya, ternyata hasilnya adalah 15. Gitu. Oke. Berarti R-nya tuh siapa? Supaya dia kan, kalau dikali nih, hasilnya 15. Siapa ya si R-nya? Sili 5 lah ya. Karena 3 kali 5 15. Oke, ternyata kita udah dapat nih si R-nya itu 5. Tinggal masukkan ke sini ya. Nah, masukkan ke sini. Jadi nanti 5 tambah 1 sama dengan 6 ya. Kalau gitu jawaban kita yang C. Selesai. Gitu ya. Oke, jadi kalau ada ketemu soal fungsi-fungsi kayak gini, jangan di skip, jangan overthinking. Lihat dulu apa nih maksudnya baru kita kerjain. Ya, tipsnya sama seperti yang kakak bahas. Oke, ini ada keluar kemarin itu di eh, bagian pengetahuan kuantitatif. Ya, oke. Nah, kita next ke soal berikutnya. Nah, kemudian di soal yang ini ya, soal ke berapa nih ya? Ternyata udah soal ke-9 ya. Ada informasi berikut untuk soal nomor 9 dan 10. Oke. Garis K melalui titik C di trapesium sama kaki A, B, C, D dan sejajar ruang garis AD. Oke. Trapesium sama kaki. Kalau udah di ngomongin trapesium sama kaki, udah pasti nih panjang dia bakalan sama nih dengan panjang dia deh. Ya, oke. Dan sejajar ruang garis AD. Oke. Nah, by the way, ini ada ngomongin garis K. Siapa ya yang garis K tuh? Pokoknya dia melalui titik C nih. Ada garis. Oh, ini ya ternyata ya. Ini adalah si garis K-nya. Oke. Dibilang jika C, M, N, maka nilai dari 2M tambah N adalah siapa? Berapa nih nilainya ya? By the way, di sini koordinatnya nggak diketahui. Tapi karena dia trapesium sama kaki, kita bisa dengan gampang tentuin dia siapa. Ya, nggak usah worry. Kita lihat nih.
Ini bagian X-nya ya. Ini kan satu ya. Ah, satu. Nah, ternyata dia punya jarak nih dengan bagian selanjutnya di sini ya. Ternyata di sini adalah si nol. Oke. Nol sama satu itu dia selisihnya berapa? Ternyata selisihnya satu ya. Selisihnya itu satu. Selisih absisnya ya atau titik X-nya itu adalah satu. Berarti dek ini juga sama. Kita lihat di bagian X-nya aja. 5. Oke, berarti ke sininya juga selisihnya itu satu doang. Berarti 5 tambah satu, eh, 6. Ya, jadi absisnya kita udah dapat nih 6. Ya, terus gimana nih cara tentuin yang selanjutnya? Tinggal kita lihat. Kalau di sini bagian Y-nya itu satu, ini juga satu, sama kan? Iya, terletaknya serata nih dia ya. Kalau di sininya 5, oh udah pasti nih. Di sininya juga pasti 5. Kalau gitu, 6 ini sebagai si M, lihat posisinya ya. Kalau yang 5 itu sebagai si N-nya sendiri. Kemudian gimana lagi Kak? Tinggal kita substitusi. Jadi 2 kali M-nya, si 6, tambah N-nya, si 5. Ya, 2 kali 6 12, 12 tambah 5 17. Ya, di sini berarti jawabannya 17. Udah selesai. Gitu ya. Ini adalah soal uraian atau soal isian. Jadi nanti di UTBK itu nggak cuman pilihan-pilihan ganda doang, nggak cuman kita pilih pernyataan benar salah doang, tapi kita ada soal isian ya. Jadi soal isian itu cuman kita tulis angka-angka aja. Paling juga soal isian itu angkanya sederhana, nggak sampai jutaan juga lah ya. Paling 17, paling dua-dua digit atau tiga digit begitu. Oke? Nah, and then, last question nih. Pertanyaan terakhir apa ya nih? Sebentar kita lihat dulu. Oke, di sini ternyata ditanyanya luas ABCD. A, B, C, D. Ternyata yang ditanyain adalah si luasnya trapesium. Ya, luas trapesium. Apa deh rumus luas trapesium? Luas trapesium itu sama dengan setengah A tambah B kali T. A dan B adalah yang sejajar nih, sisi yang sejajar ya. Sedangkan T-nya itu adalah tingginya. Nih. Nah, T itu adalah si tingginya. Oke. Nah, kita gimana cara tentuinnya? Sama kayak di batch sebelumnya ya. Kalau misalnya ada adik-adik yang udah hadir, kita cara tentuinnya gini aja, deh. Ini ya, kan sisi A nih ya. Anggaplah ini yang A-nya, ini yang si B-nya. Yang A itu letaknya dia horizontal tuh. Nah, kalau dia horizontal berarti dia mengacunya ke sumbu X. Tinggal kita lihat aja di bagian absisnya, di bagian yang X-nya. Antara 1 ke 5 itu selisihnya berapa? 4. Berarti panjang ini itu adalah 4. Oke. Kemudian dari sini ke sini itu berapa? By the way, C tadi kita dapatnya 6,5 ya. Oke. Berarti kita lihat nih, horizontal juga nih ternyata. Lihat bagian yang X-nya. Antara 0 ke 6 itu berarti jaraknya berapa? 6 gitu ya. Oke, kita udah dapat si A, udah dapat si B ya nih. Nah, sekarang tingginya. Oke, tingginya tuh dia berarti vertikal. Kalau dia vertikal berarti mengacunya ke sumbu Y gitu ya. Kan Kartesius gini ya. Nah, kalau yang horizon itu namanya sumbu X, yang vertikal namanya sumbu Y ya. Oke, tinggal kita lihat aja di bagian Y-nya nih. Oke, sama sini. 1 ke 5 jaraknya 4. Tinggal kayak dikurangin aja lah. 5 kurang 1 4. Oke, tinggal kita substitusi aja. Berarti sama dengan setengah, buka kurung, A-nya si 4. Oke, tambah B-nya si 6 ya, dikali dengan tingginya nih si 4. Berarti sama dengan setengah ya, 4 tambah 6 10 kali 4. 10 bagi 2 5. 5 kali 4 20 20 ya. Jadi jawaban kita yang D gitu. Udah selesai. Ya, paham nggak sampai di sini? Ada yang ingin bertanya sebelum diakhiri nih kelasnya? Ada yang mau bertanya kira-kira? Nah, ada ya? Oke, semoga paham ya apa yang kakak jelasin. Oke, Kak Intan. Mungkin sudah selesai nih Kak Intan sesi saya.
Saya kembalikan ke Kak Intan. Oke, terima kasih banyak Kak Anggi. Wah, Masya Allah, sangat bermanfaat ya adik-adik. Ya, sebentar ya adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik di sini udah prepare belum? Kira-kira mau lanjut kemana? Apakah PTN atau kedinasan nih? Nah, buat yang masih bingung mau masuk kemana, jangan khawatir ya, karena di Bimbel Khalifah kita punya 4 program yang cocok buat adik-adik kelas 12 nih. Oke, bisa dilihat di layar. Yang pertama ada program medical class. Nah, program ini khusus buat adik-adik yang mau masuk kedokteran ya di universitas favoritnya. Nah, pembelajarannya kurang lebih sebulan ya adik-adik, intensif 4 sampai 5 kali pertemuan. Nah, selanjutnya ada program intensif SNBT. Nah, program bimbingan belajar intensif persiapan ujian SNBT UTBK. Lalu ada program sekolah kedinasan yang insya Allah dibuka di bulan 10 Oktober Oktober ini dan pantau terus Instagramnya karena insya Allah kita juga ada tryout akbar kedinasan nih yang bisa adik-adik ikuti ya. Nah, yang terakhir ada program SNBT Dini. Nah, bedanya sama intensif yaitu kalau SNBT Dini itu belajarnya mulai dari sekarang. Nah, mungkin ada adik-adik yang kalau prepare sebulan sebelum ujian kayaknya masih kurang gitu pembelajarannya ya. Jadi bisa banget prepare-nya dari sekarang. Nah, bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau yang ada yang ingin bergabung, bisa langsung menghubungi ke nomor ofisial Bimbel Khalifah atau bisa langsung cek ke Instagram kita @bimbelkhalifah karena kita juga punya diskon-diskon menarik lainnya. Oke, terima kasih semuanya adik-adik atas keseruan hari ini. Bimbel Khalifah berharap dengan Sugar ini semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangannya ya. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas ya. Kak Intan mohon pamit undur diri. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.